Shalom saudara-saudara. Saat ini saya Pendeta Kristinov Mawicere rindu menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di mana saja berada untuk mengajak kita bersama-sama memikirkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 yang adalah merupakan teks firman yang diagendakan untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan oleh warga gereja Masih Injili di Minahasa pada satu minggu ke depan, yaitu pada tanggal 1 sampai 7 September tahun 2024. Saudara-saudara, tak terasa kita sudah hendak memasuki bulan dengan akhiran Ber, September, kemudian Oktober, November, Desember. Artinya bahwa ini merupakan satu signal bahwa Natal sudah semakin dekat, dan tahun 2024 ini sementara hendak memasuki kuartal terakhir dari 12 bulan yang ada di tahun 2024 ini. Nah, sekarang ini ketika saya hendak melakukan perekaman video ini, di luar cuaca hujan cukup deras. Ini memang merupakan cuaca yang khas di bulan dengan akhiran Ber, ya. Dan apabila suara hujan terekam di video ini, mohon maaf karena ini adalah sebuah kondisi alam. Nah, mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita membaca dan memikirkan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan membaca dan memikirkan firman-Mu. Kami rindu untuk belajar, kami rindu untuk semakin memahami kehendak-Mu, kami rindu untuk semakin hidup memuliakan Engkau, walaupun Engkau mendapati kami seringkali lalai, kami seringkali gagal hidup memuliakan Engkau. Karena itu kami mohon ampuni kami dan segala dosa kami, kelalaian kami, kegagalan kami Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan terus membentuk kami. Maka saat ini singkapkanlah rahasia yang belum kami pahami dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, supaya kami melihatnya, bahwa kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, ajari kami. Kami membuka hati pikiran kami, Roh Kudus tuntun pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 kita baca dulu saudara-saudara, dan saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, ya. Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru edisi yang kedua. Mengapa ada terjemahan edisi yang kedua, saudara-saudara? Karena bahasa itu berkembang, ya. Contoh, minggu lalu kita membaca dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Di ayat 13 dari Filipi 4 itu, pada terjemahan edisi yang pertama itu tertulis begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di tahun 74 ketika edisi pertama ini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata perkara itu masih mengandung arti atau makna perihal. Nah, sekarang kata perkara itu telah mengalami proses, entah itu perkembangan, tapi yang pasti ada perubahan makna, di mana sekarang kata perkara itu lebih diartikan sebagai kasus. Nah, jadi dulu perkara artinya perihal, sekarang perkara artinya kasus. Anak-anak milenial ketika membaca Filipi 4 ayat 13, bisa saja dalam pikiran mereka, segala kasus dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan tentu ini bukan merupakan sebuah pengertian yang tepat. Nah, karena itu perlu adakan terjemahan yang baru, sehingga kata perkara itu
pada edisi yang kedua menjadi segala hal. Segala hal dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini salah satu alasan saja mengapa ada terjemahan baru edisi yang kedua. Baik. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 saya bacakan, demikian bunyinya. Berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh, ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan. Tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, sekarang seperti biasa kita mulai dengan melihat struktur teks. Saya melihat bahwa 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini tersusun dalam 5 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 yang saya lihat itu berfungsi sebagai pengantar dari Rasul Paulus, khusus ketika hendak berbicara tentang karunia-karunia rohani. Di mana di situ Paulus ingin jemaat mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Lalu bagian 2 ada di ayat 2 sampai 3 yang berbicara tentang penyangkalan akan Yesus itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus seseorang mengakui Yesus, bukan menyangkali Yesus. Lalu kemudian bagian yang ketiga ayat 4 sampai ayat 7 yang berbicara tentang bermacam-macam karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib atau bermacam-macam kegiatan, tetapi bersumber dari satu Allah semuanya untuk kepentingan bersama. Lalu bagian yang keempat ayat 8 sampai 10 itu Paulus mendaftarkan beberapa jenis karunia roh. Lalu yang terakhir itu bagian yang kelima ayat 11 itu berfungsi sebagai penutup, di mana Paulus kembali berbicara tentang berbagai macam karunia, tetapi semuanya bersumber dan dikerjakan oleh satu roh. Baik, sekarang mari kita masuk pada uraian tafsiran. Uraian tafsiran bagian 1. Ayat 1 yang saya katakan tadi berfungsi sebagai pengantar, di mana Paulus ingin jemaat mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Kita bacakan kembali ayat 1 itu berkata begini, saudara-saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara-saudara, Paulus memulai pasal ini dengan mengatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Kata sekarang di sini menunjuk bahwa ia telah berhenti membahas pokok-pokok sebelumnya. Dan sekarang ia mau berbicara khusus mengenai karunia-karunia roh. Nah, pokok-pokok apakah yang dibicarakan Paulus sebelumnya? Mari kita tinjau itu sejenak. Ada beberapa pokok persoalan yang dibicarakan, dibahas oleh Paulus
sebelum pasal 12 ini. Paling tidak ada 6 pokok persoalan yang dibicarakan Paulus sebelumnya. Yang pertama adalah tentang perselisihan dan perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Yang kedua tentang masalah percabulan yang dilakukan sejumlah warga jemaat di dalam jemaat Korintus itu. Yang ketiga tentang masalah-masalah di dalam rumah tangga, di mana terjadi perceraian di dalam sejumlah anggota jemaat. Karena itu Paulus berbicara tentang perkawinan dan perceraian. Yang keempat ialah masalah tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kelima, masalah tentang status Paulus sebagai rasul yang diragukan oleh sejumlah warga jemaat di Korintus. Yang keenam, masalah tentang beberapa tindakan yang keliru dalam ibadah. Nah, ini saudara-saudara 6 pokok persoalan yang dibahas oleh Rasul Paulus sebelum ia masuk pada pembahasan tentang karunia-karunia roh yang kita akan bicarakan sekarang. Dan sekarang saudara-saudara, Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa ia mau menjelaskan kepada mereka hal tentang karunia-karunia roh itu. Mengapa Paulus mau membahas khusus tentang karunia-karunia roh? Saudara-saudara, coba kita perhatikan kata satu yang tertulis pada ayat 4 sampai ayat 6. Yang mana kata satu itu Paulus sampai katakan 3 kali. Nah, lalu perhatikan juga frase kepentingan bersama pada ayat 7. Nah, jadi ketika kita memperhatikan 3 kali Paulus mengatakan kata satu, dalam hal ini satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Lalu kemudian ketika dia mengatakan juga frase kepentingan bersama pada ayat 7 itu. Nah, rupanya pemahaman yang tidak cukup dan sikap yang keliru terhadap perbedaan karunia-karunia roh di dalam jemaat Korintus ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat Korintus. Maka Paulus mau membahasnya. Karena itulah frase selanjutnya di ayat 1 ini Paulus mengatakan, "Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya." Kebenaran tentang karunia-karunia roh. Kebenaran ajaran tentang karunia-karunia roh. Nah, saudara-saudara, dalam terjemahan yang lain ayat 1 ini berkata begini, "Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan bodoh tentang hal itu." Rupanya orang-orang Kristen di Korintus itu masih belum mengetahui ajaran yang benar tentang karunia-karunia roh. Tetapi di sisi lain, meski mereka belum tahu hal tentang karunia-karunia roh ini, mereka memiliki karunia-karunia roh itu. Nah, jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sedang bermasalah. Mereka mengalami banyak persoalan dan bahkan banyak perselisihan dan perpecahan. Tetapi di sisi lain ada bermacam-macam karunia roh yang nampak dan bekerja di dalam jemaat itu. Di satu sisi ada banyak hal duniawi dan kedagingan, seperti percabulan, pertikaian yang terjadi di jemaat itu. Tapi di sisi lain ada hal-hal rohani, karunia-karunia rohani yang begitu nampak juga di dalam jemaat itu. Namun demikian, hal-hal rohani yang penting, jika tidak disertai dengan pemahaman yang benar dan sikap yang tepat, justru menjadi energi negatif yang menambah runcing pertikaian dan perpecahan di dalam jemaat Korintus itu. Maka Paulus hendak memberikan penjelasan tentang karunia-karunia roh itu. Kebutuhan akan ajaran dan pemahaman yang benar tentang karunia-karunia roh tentu bukan hanya kebutuhan dari jemaat Korintus di abad pertama itu.
tetapi juga tentu menjadi kebutuhan gereja di sepanjang zaman, termasuk kita sebagai orang-orang percaya pada zaman sekarang ini, seiring dengan realita adanya pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang keliru tentang karunia-karunia roh. Karena itu penjelasan Paulus tentang karunia-karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini penting sekali untuk kita pikirkan bersama. Itu bagian 1. Sekarang kita masuk pada uraian tafsiran bagian 2, yaitu ayat 2 dan 3, yang berbicara penegasan Paulus bahwa penyangkalan akan Yesus itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ialah membuat seseorang mengakui Yesus. Ayat 2 dan 3 itu mari kita baca kembali. Demikian bunyinya ayat 2 dan 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, pada bagian kedua ayat 2 sampai 3 ini Paulus memberikan pengajaran yang pertama sehubungan dengan karunia-karunia roh, yaitu bahwa penyangkalan akan Yesus bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Justru oleh Roh Kudus seseorang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan menyangkali, merendahkan, apalagi mengutuk Yesus. Paulus memulai prinsip yang pertama ini dengan mengatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Paulus ingin orang-orang Kristen di Korintus mengingat bahwa mereka memiliki masa lalu sebagai penyembah berhala, dan masa lalu mereka itu tidak menjadi kondisi yang baik bagi mereka untuk memahami dengan benar tentang karunia-karunia roh yang sekarang ada pada mereka. Jadi, sebagian besar orang-orang Kristen di Korintus ini adalah orang-orang Yunani yang tadinya adalah penganut agama kafir yang menyembah dewa-dewi, yang dalam kacamata iman Kristen itu adalah penyembahan berhala atau ilah-ilah lain. Nah, Paulus ingin mereka menyadari itu, dan terlebih lagi menyadari bahwa latar belakang mereka itu tidak menjadi kondisi yang baik bagi mereka untuk memahami dengan benar dan bahkan mempraktekkan dengan benar karunia-karunia roh yang telah ada pada mereka. Mengapa? Karena karunia-karunia roh mereka pahami dan praktekkan dalam bingkai penyembahan berhala itu. Salah satu contoh, dalam konteks penyembahan berhala mereka dulu, ada fenomena yang namanya ekstase atau ekstasis, yaitu keadaan di mana seseorang itu keluar dari alam sadarnya dan masuk dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi setengah sadar untuk menumbuhkan persekutuan magis dan sensual dengan dewa atau dewi mereka. Ketika mereka mencapai kondisi tidak sadar atau setengah sadar yang kemudian dinamakan ekstase itu, mereka mengalami euforia atau kesenangan dan kesurupan, lalu berbicara dengan dewa dengan bahasa yang tidak biasa. Makin kacau bahasa itu, mereka yakini makin dalam persekutuan dengan dewa. Nah, orang-orang Kristen ini yang tadinya menganut budaya religi kafir seperti itu, menganggap dan menyikapi karunia bahasa roh dalam kerangka pikir dan praktek religi kafir penyembahan berhala itu. Dan kita tahu bersama, saudara-saudara, seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 20, bahwa di balik dari penyembahan berhala ada roh jahat atau setan. Maka bersekutu dengan dewa atau dewi atau berhala berarti bersekutu dengan setan. Karena itulah, ketika sejumlah orang Kristen di Korintus mempraktekkan ekstase
lalu kesurupan dan berkata-kata dengan bahasa yang tidak jelas, dan mereka katakan itu sebagai karunia bahasa roh. Dan pernah terjadi, bahkan beberapa kali terjadi, orang-orang yang kesurupan dan berbicara dalam bahasa roh tanda kutip itu, berkata-kata mengutuki Yesus. Jadi, pola spiritualitas dalam kepercayaan kafir mereka dulu, mereka terapkan dalam kekristenan ketika mereka telah menjadi orang Kristen. Pola kekafiran dibawa masuk di dalam kekristenan. Maka prinsip pertama dari pengajaran Paulus sehubungan dengan karunia-karunia roh ialah jangan memandang dan bersikap terhadap karunia-karunia roh seperti pandangan dan sikap terhadap dunia roh sebagaimana dalam kebudayaan kafir yang menyembah berhala yang mereka anut dahulu. Akan sangat fatal bila model kepercayaan kafir sebagai penyembah berhala mereka terapkan dalam kekristenan, karena mereka akan ditipu oleh iblis. Saya kira saudara-saudara yang penting juga dikatakan di sini, sehubungan dengan perbedaan pandangan terhadap dunia roh dalam budaya penyembahan berhala dan dalam iman Kristen ialah, dalam budaya berhala, manusia datang kepada sang kuasa untuk meminta dan mendapatkan kuasa mistis atau kuasa roh. Jadi mereka datang kepada sang kuasa, yaitu dewa-dewi mereka, untuk meminta dan mendapatkan kuasa mistis atau kuasa roh guna dipakai bagi kepentingannya. Kepentingan seperti apa? Seperti melariskan dagangan, memenangkan pertarungan. Kita tahu bersama waktu itu banyak gladiator-gladiator yang suka bertarung, adu kekuatan, adu skill. Ya. Juga menaklukkan saingan, memajukan usaha, memajukan karir, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam budaya berhala, orang datang kepada kuasa mistik, para dewa, untuk meminta kuasa roh agar supaya dipakai bagi kepentingannya. Sedangkan di dalam iman Kristen, Allah memberikan kuasa rohnya, yang di dalamnya ada karunia-karunia roh kepada orang percaya, agar setiap orang percaya boleh dipakainya untuk melaksanakan dan memajukan misinya. Jadi perbedaannya jelas. Penyembah berhala mencari kuasa mistis atau kuasa roh untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri. Orang percaya menerima kuasa Roh Kudus, di dalamnya karunia-karunia Roh Kudus, agar Allah dapat memakainya, menjalankan dan memajukan pelayanan gereja. Di dalam budaya berhala, kuasa roh dipakai oleh penganutnya. Kalau di dalam kekristenan, kita sebagai penganut dipakai oleh kuasa roh untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu perbedaan yang sangat vital, saudara-saudara. Nah, penyembah berhala memakai kuasa roh untuk kepentingan dirinya. Pengikut Kristus memakai karunia roh untuk kepentingan Kristus. Itu perbedaannya yang menurut Paulus penting untuk dipahami oleh orang percaya. Prinsip kedua yang diajarkan Paulus sehubungan dengan karunia-karunia roh ialah Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Kata Paulus, jika seseorang berkata-kata dan di dalamnya Yesus dihina, direndahkan, dan dikutuk, maka pasti itu bukan dari Roh Kudus. Meskipun ia mengatakan, ia berbicara meskipun ia berkata-kata, ia berbicara katanya oleh Roh Kudus. Nah, karena itu pada ayat 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Rupanya oleh karena ketidaktahuan dalam membedakan roh,
Meski seseorang merendahkan dan mengutuk Yesus, mengatakan kata-kata kutuk kepada Yesus itu, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata anatema. Saat berkata-kata dalam keadaan ekstase, seperti contoh yang saya katakan tadi, ada orang yang berkata Yesus adalah anatema atau terkutuk. Lalu mereka pikir itu adalah karunia bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Maka Paulus mengajari mereka prinsip dalam membedakan roh, bahwa jika memuliakan Kristus dan bersaksi Yesus adalah Tuhan, itu dari Roh Kudus. Jika merendahkan dan mengutuk Yesus, itu bukan dari Roh Kudus. Dan kalau bukan dari Roh Kudus, berarti dari siapa? Berarti dari roh setan, saudara-saudara. Jadi, yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu, menurut seorang ahli biblika yang bernama John MacArthur, dapat digambarkan seperti ini. John MacArthur menggambarkan situasi yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu seperti ini. Orang-orang Kristen di Korintus berkumpul di satu tempat. Lalu ada yang menyampaikan khotbah yang membangkitkan euforia, kegembiraan. Ada juga yang menyampaikan nubuat, ada yang meneriakkan kata-kata hikmat. Lalu ada yang mulai jatuh, ekstase, menjadi setengah sadar atau tidak sadar sama sekali, dan kesurupan. Lalu ada seseorang di tengah-tengah mereka, semua itu yang berteriak, Yesus adalah anatema. Demikian juga yang kesurupan berteriak, Yesus adalah anatema. Yesus adalah terkutuk. Lalu seorang lain berteriak, oh itu Roh Kudus yang sedang memberkati kita. Lalu orang-orang lainnya dalam suasana euforia, dalam suasana sukacita yang meluap-luap dan ekstase itu berseru, amin. Bayangkan ada yang mengutuk Yesus, lalu kemudian yang lain mengatakan amin. Nah, suasana seperti itu yang sering terjadi di jemaat Kristen di Korintus. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan mana Roh Kudus dan mana roh setan. Maka prinsip kedua ialah Roh Kudus selalu memuliakan Yesus dan bersaksi Yesus adalah Tuhan. Jika tidak, maka bukan Roh Kudus tapi roh setan. Dengan demikian, bukan berarti seseorang itu ada di gereja, ada di altar, dan bahkan ada di mimbar, lalu mutlak ia mengatakan hal-hal yang dari Roh Kudus. Tidak, saudara-saudara. Orang percaya karena itu harus memiliki kemampuan untuk membedakan roh. Nah, itu juga yang menjadi prinsip dalam menilai semua karunia roh. Suatu karunia ketika dipakai untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk meninggikan Yesus, untuk menopang dan memajukan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk memuliakan Yesus, maka karunia itu berasal dari Roh Kudus. Sebaliknya, jika karunia itu merendahkan Yesus, menyangkali ketuhanan Yesus, menghalangi kesaksian tentang Yesus, menghalangi pemberitaan Injil, itu bukan berasal dari Roh Kudus. Prinsip ini adalah seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 26. Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang Yesus. Dan Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Saudara-saudara, jika kita yang hidup di zaman sekarang ini melihat fenomena orang-orang Kristen, tentu yang tertarik, jadi fenomena orang-orang Kristen tertentu yang tertarik dengan hal-hal seperti ekstase,
jatuh-jatuh, kesurupan, bernyanyi-nyanyi lagu rohani dalam keadaan euforia yang emosional, berhati-hatilah. Karena fenomena seperti itu berasal dari model-model spiritual penyembahan berhala. Dan amatilah dengan saksama, apakah di dalamnya Yesus ditinggikan atau direndahkan. Atau ada juga orang-orang Kristen di zaman sekarang yang lebih menampakkan rasionalisme daripada emosional. Lalu dengan berbagai argumentasi yang rasional menyatakan bahwa Yesus sebenarnya bukan Tuhan. Hanya murid-muridnya saja yang menjadikan dia Tuhan. Atau hanya Konstantin Agung yang memfasilitasi konsili Nikea dan konsili Konstantinopel yang melahirkan kredo atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Ada pandangan-pandangan itu di zaman sekarang ini. Pandangan itu juga yang kemudian diakomodir dan dipromosikan oleh kelompok yang menamakan diri Kristen progresif. Maka jika ditakar dengan Alkitab, jelaslah pandangan itu bukan dari Roh Kudus. Jangan sampai kita terjebak dan disesatkan oleh iblis. Itu bagian kedua. Sekarang mari kita melihat uraian tafsiran bagian yang ketiga, yaitu ayat 4 sampai ayat 7. Mari saya bacakan kembali ayat 4 sampai ayat 7 itu demikian. Ada berbagai karunia tetapi satu roh, ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama, juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, saudara-saudara, pada bagian ketiga ayat 4 sampai 7 ini Paulus berbicara tentang 3 hal. Pertama, tentang realita berbagai karunia, berbagai pelayanan, dan berbagai kegiatan. Atau kalau dalam edisi 1 disebut berbagai perbuatan ajaib. Kedua, bahwa realita berbagai karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib atau kegiatan itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa berbagai karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib itu diberikan untuk kepentingan bersama. Pertama, realita berbagai karunia, berbagai pelayanan, dan berbagai perbuatan ajaib. Paulus berkata, ada berbagai karunia tetapi satu roh. Artinya ada rupa-rupa karunia, tetapi semuanya berasal dari Roh Kudus. Karena itu disebut karunia-karunia roh. Apa yang dimaksud dengan karunia roh? Karunia roh adalah kemampuan tertentu yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya yang melaluinya Roh Kudus bekerja dengan kuasanya di dalam dan melalui orang-orang percaya untuk melaksanakan misi Allah melalui gereja di dunia ini. Karunia-karunia roh dapat dipahami sebagai perlengkapan atau alat yang diberikan Roh Kudus kepada gereja, orang-orang percaya dalam memajukan kerajaan Allah yang telah dimulaikan atau didirikan Yesus di dunia ini. Pada ayat 4 dikatakan ada berbagai karunia. Berbagai karunia. Karunia-karunia apa sajakah itu? Nah, itulah yang kemudian didaftarkan Paulus pada ayat 8 sampai 10 di mana ada 9 karunia roh yang disebut sebagai karunia penyataan roh. Seperti yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh.
Yang ke-8, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang ke-9, karunia menafsirkan bahasa roh. Nanti sebentar 9 jenis karunia penyataan roh ini akan kita bahas dan pikirkan secara khusus. Saudara, tentu di sini menurut saya Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa 9 jenis karunia roh yang dicatat pada ayat 8 sampai 10 itu sebagai karunia roh yang lengkap. Ia menurut saya hanya mengatakan karunia-karunia roh yang paling nampak di jemaat Korintus saat itu. Karena di bagian lain dari surat-suratnya, Paulus juga berbicara tentang jenis-jenis karunia roh yang tidak dicatat di 1 Korintus 12 ini. Saya kira penting untuk kita lihat sejenak karunia-karunia roh lainnya yang Paulus catat di surat-suratnya yang lain, supaya kita mendapatkan satu frame atau gambaran yang lebih lengkap. Sekarang mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Di Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat disebut kembali di sini. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, karunia melayani. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, karunia mengajar. Baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, karunia menasihati. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan, ini karunia membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, karunia memimpin. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, karunia belas kasihan. Hendaklah ia melaksanakannya dengan sukacita. Saudara-saudara, ada 7 karunia yang dicatat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ini. Dan karunia-karunia yang dicatat di sini boleh disebut sebagai karunia fungsional. Nah, menariknya, karunia bernubuat yang tadinya Paulus sebut sebagai bagian dari karunia penyataan roh, kini Paulus menyebutnya lagi di sini, di deretan karunia fungsional ini. Jadi ada kalanya Paulus mencampur adukan berbagai jenis karunia roh. Namun yang pasti ada berbagai macam karunia roh. Nah, karunia fungsional adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang percaya dalam bentuk suatu kecakapan atau keahlian. Entah kecakapan dan keahlian itu karena bawaan atau karena dipelajari dan dilatih, lalu Roh Kudus memimpin orang-orang percaya itu untuk memberdayakan kecakapan dan keahliannya untuk memajukan pembangunan tubuh Kristus. Atau boleh juga dikatakan untuk memajukan pelayanan. Boleh juga dikatakan untuk memajukan kerajaan Allah. Nah, sekarang mari kita lihat yang dicatat Paulus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 berkata begini. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara,
Karunia-karunia yang dicatat Paulus di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 ini dapat juga dinamakan sebagai karunia jabatan. Karunia ini adalah jabatan-jabatan atau panggilan-panggilan dalam jabatan tertentu yang telah ditetapkan Tuhan Yesus Kristus di dalam jemaat. Maksud karunia ini adalah orang-orang dalam jabatan tersebut dipakai dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi untuk memperlengkapi jemaat, supaya jemaat bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentu jabatan-jabatan pelayanan gerejawi dalam konteks gereja sekarang ini adalah juga bagian dari karunia jabatan ini. Lalu dalam 1 Korintus 12, kita kembali ke 1 Korintus 12, tapi ayat 27 sampai 31. Di situ Paulus berbicara mengenai beraneka ragam karunia roh, dan di sini Paulus mencampurkan baik karunia penyataan roh, karunia fungsional maupun karunia jabatan. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Itu karunia jabatan. Selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan. Nah, ini karunia penyataan roh. Untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai bahasa, jenis bahasa lidah. Dia campur ini. Karunia-karunia fungsional dan karunia penyataan roh. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusaha memperoleh karunia-karunia yang lebih penting, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara-saudara, tentu dari semua daftar karunia roh yang disebutkan Paulus dalam surat-suratnya yang sudah kita lihat tadi, kita masih boleh lagi menambahkan. Misalnya karunia bermain musik, karunia melatih paduan suara, karunia berkomunikasi, karunia pertukangan, dan lain-lain, masih banyak lagi yang ada dalam persekutuan jemaat dan diberdayakan untuk pembangunan tubuh Kristus adalah merupakan bagian dari karunia-karunia roh. Nah, setelah Paulus mengatakan ada berbagai macam karunia, ia mengatakan tetapi satu roh. Penekanannya sebenarnya ada di sini. Satu roh. Saudara-saudara, jemaat Korintus sudah terbiasa menyaksikan berbagai macam karunia. Tetapi yang menjadi persoalan, setiap orang yang mempunyai suatu karunia membangga-banggakan dan menonjolkan karunia yang ada padanya dan merendahkan karunia yang ada pada orang lain. Mereka saling menunjukkan kehebatan karunia masing-masing, dan itu menunjukkan motif yang ada di balik penonjolan karunia itu adalah kesombongan diri, mencari pengakuan dan pujian, bahkan mungkin mencari keuntungan. Sikap penonjolan karunia dan saling merendahkan satu dengan yang lain itu pada gilirannya mendatangkan perselisihan dan ancaman perpecahan di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus. Maka Paulus mengingatkan bahwa mereka mempunyai karunia yang berbeda-beda, tetapi bersumber dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Maka untuk apa dipertentangkan? Untuk apa meninggikan diri dengan karunia yang ada dan merendahkan yang lain dengan karunia yang ada pada mereka? Kemudian rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kalau tadi rupa-rupa karunia satu roh, sekarang Paulus katakan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Saya kira rupa-rupa pelayanan yang dimaksud Paulus jelas. Pertama, tentu itu berhubungan dengan jabatan-jabatan pelayanan yang ada di jemaat yang sudah digambarkan tadi.
Selanjutnya juga berkaitan dengan berbagai bentuk kegiatan pelayanan seperti pelayanan pemberitaan firman, pelayanan doa, pelayanan nyanyian dan musik gereja, pelayanan perkunjungan, pelayanan orang sakit, pelayanan diakonia, pelayanan katekisasi, pelayanan kesaksian Injil, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya juga ada fenomena di mana setiap orang atau kelompok membanggakan pelayanan yang dikerjakannya dan merendahkan pelayanan yang dikerjakan orang lain. Ini membahayakan keutuhan jemaat. Maka Paulus mengingatkan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Kalau beraneka pelayanan itu bersumber dari satu Tuhan, maka semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Oleh karena itu, jangan merendahkan pelayanan yang dikerjakan orang atau kelompok yang lain. Selanjutnya, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib atau ada berbagai-bagai kegiatan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya kira fenomena dan motifnya sama, saudara-saudara, seperti tadi. Yang punya karunia untuk melakukan penyembuhan ajaib merasa lebih hebat dan lebih penting dari yang punya karunia berbahasa roh. Sebaliknya juga demikian, yang berbahasa roh merasa lebih hebat daripada yang melakukan pelayanan penyembuhan ajaib. Yang punya karunia mengusir setan merasa lebih hebat dari lainnya. Demikian sebaliknya, maka berkali-kali Paulus mengingatkan semua itu bersumber dari satu Allah, dan Allah yang satu itu juga yang mengerjakan di dalam semua mereka karunia-karunia yang bermacam-macam, dan termasuk pelayanan-pelayanan serta kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam itu. Jadi, berbeda-beda tetapi satu. Nah, ini prinsip yang ketiga. Berbeda-beda karunia, berbeda-beda pelayanan, berbeda-beda perbuatan ajaib, tetapi semuanya bersumber dari satu Allah dan dikerjakan oleh satu Allah. Maka mereka, jemaat yang berbeda-beda karunia, pelayanan, dan mujizat itu pun dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. John MacArthur bahkan mengatakan bahwa pesan yang terkandung di dalam bagian ini ialah jemaat Korintus dipanggil bukan untuk menciptakan kesatuan gereja. Tidak. Jemaat Korintus tidak harus menciptakan kesatuan. Mereka hanya perlu berhenti membuat perpecahan, karena gereja itu pada hakikatnya adalah satu. Maka mereka diamanatkan untuk berhenti membuat perpecahan. Selain menyatakan bahwa karunia-karunia dan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda itu bersumber dan dikerjakan oleh satu Tuhan, Paulus juga menyatakan maksud dari diberikannya karunia yang berbeda-beda itu, yaitu untuk kepentingan bersama. Apa yang dimaksud kepentingan bersama di sini? Pertama-tama, itu menunjuk pada tersedianya karunia dan pelayanan yang berbeda-beda, supaya mereka boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, untuk saling membangun iman dan kerohanian mereka bersama. Banyak perbedaan berarti kekayaan, sehingga bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Selain itu, kepentingan bersama di sini menunjuk pada tugas panggilan bersama mereka sebagai gereja untuk memberitakan Injil, agar yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang percaya dimuridkan, sehingga bertumbuh dalam kebenaran Kristus dan menjadi saksi di dunia bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, jemaat Korintus punya satu kepentingan yang menjadi kepentingan bersama. Satu tugas yang menjadi tugas panggilan bersama. Maka mereka dipanggil untuk bersatu dan bukan berpecah dan saling berseteru. Tugas bersama itu hanya akan menjadi kepentingan bersama yang dapat diwujudkan jika mereka terlebih dahulu menghentikan perpecahan di antara mereka dan mewujudkan kesatuan. Tentu, panggilan untuk menghentikan perpecahan dan mewujudkan kesatuan ini terus bergema di sepanjang zaman kepada semua gereja dalam berbagai denominasi dan aliran yang ada di dunia ini. Juga bergema di dalam setiap internal gereja, di dalam setiap internal jemaat,
Gema panggilan ilahi untuk menghentikan perpecahan dan mewujudkan kesatuan itu berdentang dengan keras, oleh karena memang sejak awalnya Tuhan Yesus sudah melihat potensi konflik dan perpecahan di dalam kelompok muridnya, dan karena itu juga di dalam gereja. Sehingga sebelum Yesus menghadapi sengsara salib, berulang-ulang Yesus berdoa kepada Bapa, ut omnes unum sin, artinya supaya mereka semua menjadi satu, seperti yang dicatat dalam Yohanes 17. Selain menekankan akan pentingnya kesatuan jemaat, oleh karena beragam karunia dan pelayanan itu bersumber dari satu Allah, hal penekanan satu Allah, sehingga sampai 3 kali Paulus menyatakan satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Itu memang penting dilakukan Paulus, mengingat suasana di Korintus pada abad pertama di mana masyarakat Korintus memuja banyak dewa. Dan mereka mempercayai bahwa tiap dewa menyatakan diri dengan manifestasi yang berbeda. Misalnya ketika satu roh atau satu dewa atau dewi berbicara melalui seorang perantara atau medium. Perantara itu memperdengarkan suatu suara yang khas, yang unik, dan atau suatu gerakan, gaya yang khas, unik dari roh atau dewa itu. Tetapi ketika roh dewa itu meninggalkan perantara itu, dan roh dewa lain masuk pada perantara itu berbicara dengan suara yang lain lagi, dan atau gerakan yang lain lagi yang khas dari roh dewa yang memasuki perantara itu. Jadi setiap roh atau dewa bermanifestasi dengan suara, kata-kata, dan gaya yang berbeda. Sehingga orang-orang mengenal dewa itu dari model manifestasi suara dan gaya dari dewa atau dewi itu melalui perantara. Nah, konteks jemaat Korintus saat itu dengan sebagian besar anggota jemaatnya yang punya latar belakang sebagai pemuja dewa atau penyembah berhala, mudah mengira bahwa rupa-rupa manifestasi atau penyataan roh adalah penyataan dari macam-macam roh dan Allah juga. Misalnya, bisa saja mereka mengira bahwa bahasa roh itu merupakan manifestasi dari suatu roh. Penyembuhan ajaib dari sakit adalah manifestasi dari roh yang lain. Nubuatan juga manifestasi dari Allah yang lain, dan seterusnya. Karena itulah penting bagi Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa hanya ada satu roh atau satu Tuhan atau satu Allah yang menyatakan dirinya dengan berbagai macam karya, karunia, dan manifestasi. Maka inilah juga yang menjadi dasar kesatuan gereja di tengah berbagai-bagai karunia dan pelayanan. Nah, sebelum kita lanjut pada bagian berikutnya, ada satu hal lagi yang saya pikir penting untuk kita lihat. Bahwa pada ayat 4-7 ini, ketika Paulus menegaskan tentang realita keberagaman karunia tetapi hanya ada satu Allah, Paulus memasukkan unsur doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal di situ. Perhatikan kata-kata Paulus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini menunjuk pada Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini menunjuk pada Tuhan Yesus, Allah Anak. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ini menunjuk pada Allah Bapa. Saudara-saudara, ketika Paulus memasukkan unsur Trinitas dalam penjelasannya, ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu menjadi analogi yang sangat nyata dari kesatuan gereja. Sebagaimana Allah itu satu dalam 3, demikian juga dengan gereja adalah satu dalam kepelbagaian karunia, pelayanan, dan rupa-rupa mujizat. Sederhananya, Allah Tritunggal itu adalah satu Allah dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Bapa adalah sumber segala sesuatu yang merencanakan segala sesuatu seturut kehendaknya. Anak adalah yang melaksanakan segala sesuatu seturut kehendak dan rancangan Bapa. Roh Kudus adalah yang menerapkan segala sesuatu yang dirancang oleh Bapa dan dilaksanakan oleh Anak. Misalnya, saudara-saudara, dalam penciptaan, Allah merancang untuk menciptakan terang. Anak yang adalah firman melaksanakan penciptaan terang. Roh Kudus yang adalah kuasa membuat terang itu tercipta. Dalam penyelamatan, Allah merencanakan untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Anak melaksanakan karya penebusan itu. Roh Kudus membawa dan memberlakukan karya penebusan yang dilakukan Anak kepada orang yang dikehendaki Allah untuk diselamatkan. Contoh terakhir dalam hal berkat. Allah Bapa merencanakan berkat bagi umatnya. Anak, yaitu Yesus, mengadakan berkat itu. Roh Kudus mengkondisikan sehingga berkat itu diterima dan dialami oleh umat Allah. Nah, ini beberapa contoh saja dari karya Allah Tritunggal. Masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal itu mempunyai karya yang berbeda. Karya yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya ketiga pribadi itu adalah satu Allah atau Allah yang esa. Demikian pula dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Banyak anggota dengan karunia dan pelayanan yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Itu bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat, ayat 8 sampai 10. Saya bacakan kembali ayat 8 sampai 10 itu demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Saudara-saudara, pada bagian keempat ini, ayat 8 sampai 10, Paulus mendaftarkan 9 jenis karunia roh yang ia sebut di ayat 7 sebagai karunia penyataan roh. Disebut karunia penyataan roh karena karunia-karunia itu memperlihatkan pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Adapun 9 karunia roh itu ialah, sekali lagi, pertama karunia berkata-kata dengan hikmat, yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat karunia menyembuhkan, yang kelima karunia mengadakan mujizat, yang keenam karunia bernubuat, yang ketujuh karunia membedakan bermacam-macam roh, yang kedelapan karunia berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh, dan yang kesembilan karunia menafsirkan bahasa roh. Ini 9 karunia itu. Namun kita akan membahasnya satu demi satu pada episode yang kedua atau pada bagian yang berikut. Saat ini kita berhenti dulu sampai di sini. Nanti akan disambung pada episode yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dengan suatu pengajaran di sekitar karunia roh, agar supaya kami mendapatkan bimbingan pengajaran yang tepat dalam rangka memahami dan mempraktekkan karunia roh yang adalah perlengkapan alat untuk melaksanakan dan memajukan pelayanan tubuh Kristus di dunia ini,
maka kami bersyukur kepadamu. Kami masih akan melanjutkan pembahasan ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurniakan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan waktu untuk melanjutkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini untuk sesi kali ini, saudara-saudara. Nanti kita lanjut kemudian. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.